Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah hutan belantara misterius. Terdapat sungai yang sangat besar, tetapi tidak sebesar kasus korupsi di negara MBG. Di sanalah seorang pria memeriksa air tanpa menyadari bahwa di atas atap perahu terdapat seekor anakonda raksasa. Anakonda itu memuntahkan mayat kapten perahu di depan semua orang karena sang kapten rorongkong hungkul dagingna ndak adaan, membuat situasi semakin mencekam hingga orang-orang melarikan diri ketakutan, takut dihample anakonda. Anakonda mulai menyerang dua orang yang terjebak di dalam ruangan. Namun seorang pria bernama Jeff datang dari belakang menyerang anakonda dengan mencoloknya menggunakan senjata tajam, membuat anakonda sangat marah kepada Jeff. Anakonda mulai menyerang balik Jeff, tetapi Jeff berhasil mengecohnya langsung bersembunyi, nangkel seperti monyet sambil melihat anakonda tersebut merayap masuk ke dalam ruangan perahu. Di sana terdapat dua orang sedang bersembunyi. Namun beruntung anakonda itu hanya ngaleor saja, tidak melihat mereka, melengos keluar melalui pintu jendela. Lalu anakonda masuk ke area kamar mandi perahu, menemukan anak imut bersama Donto sedang berpelukan seperti Teletubbies. Anakonda langsung menyerang mereka, tetapi keduanya berhasil menghindar, mampu meloloskan diri, membawa ular raksasa itu ke arah seorang wanita bernama Lenny. Ketika Lenny akan diserang anakonda yang bukan anak saya, nikah juga belum, pacar gak punya, Donto bertindak cepat dengan meletakkan sebuah gentong tanah liat di depan kepala anakonda hingga kepalanya terjebak di dalam gentong, membuat ular raksasa ini gual-geol seperti Mbak Inul ngedangdut untuk melepaskan diri, tanpa sengaja menyenggol tong berisi minyak tanah sampai tumpeh sebelum akhirnya anakonda itu membenturkan kelapanya ke perahu hingga gentong itu pecah. Tepat ketika kepalanya terbebas, Jeff langsung melemparkan tali jerat ke leher anakonda. Bersamaan dengan minyak tanah yang jatuh tadi memicu kebakaran besar di perahu, merembet ke arah bom-bom sisa hingga menyebabkan ledakan beruntun, membuat semua orang langsung melompat dari perahu. Tanpa aba-aba, hiji, dua, tilu, masuk ke dalam air kuku ceprekan untuk menyelamatkan diri. Mereka semua berhasil kuku ceprekan berenang ke tepi sungai termasuk Jeff, menjauhi kapal yang hangus terbakar. Ternyata ini bukan pertama kalinya Jeff selamat dari keisdetan atau mati, karena sebelumnya dia sempat mau dicaplok seekor ular raksasa bernama Anaconda Crimson, ular raksasa legendaris yang menjadi target buruan Jeff. Jeff merupakan seorang pemburu ular yang ahli. Bahkan ular milik tetangga bisa dia tangkapnya dengan mudah. Walaupun Jeff mengalami sedikit memar di wajah setelah proses ngahupnya, dia datang bersama dua rekannya ke hutan belantara ini. Ketika sampai di hutan belantara, kapten pemilik perahu meminta bayaran yang lebih tinggi. Karena mengantarkan seseorang ke sana sangatlah berbahaya. Resiko keoean atau mati itu sangat tinggi. Karena hutan ini dipenuhi banyak sekali ular berbisa. Menanggapi permintaan kapten, Jeff malah membayar kapten dengan colokan di leher menggunakan pisaunya, lalu memenggal kepala kapten dengan sangat kejam, membuangnya ke air sungai. Jeff bersama dua rekannya segera masuk ke hutan terus mencari Anaconda Crimson. Dalam perjalanannya, rekan-rekan Jeff menemukan banyak sekali ular kecil. Mereka bergegas menangkap ular-ular tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan perasaan senang gembira, bahkan sampai cerenges-cengengehan karena bisa menjualnya di kota sebagai modal untuk membeli PS5. Dengan pikiran di babatoknya, PS5 bisa main GTA 6 salah satu rekan Jeff membawa tas penuh berisi ular sendirian kembali ke perahu. Tetapi di tengah jalan dia melihat pemandangan mengerikan, yaitu mayat tanpa kepala kapten perahu berdiri tegak di dalam air, tidak jauh dari posisinya. Tiba-tiba sesuatu yang sangat besar berenang dengan cepat ke arahnya, membuat pria itu berlari ketakutan ke dalam hutan. Tetapi dengan kecepatan kilat, seekor anaconda langsung melilit pria itu, merebukan tulang-tulangnya. Lalu anaconda membuka mulutnya selebar mungkin, mulai menelan rekan Jeff yang gondrong tersebut. Ketika rekan Jeff yang lain sedang membawa tas berisi ular di dalam hutan, dia berhenti karena sesuatu yang membuatnya ketakutan. Rekan Jeff melihat tubuh ular anaconda sedang merayap di dekatnya, lalu memanjat sebatang pohon. Di bagian rongga pohon itulah anaconda memperlihatkan perutnya yang besar terukir pria gondrong yang sudah ditelannya hidup-hidup. Anaconda tersebut memuntahkan mayat si gondrong rekannya, lalu dengan cepat mengkekepin pria itu ke pohon untuk mulai memakannya juga.
Bukannya membantu rekannya yang akan ditelan, Jeff hanya menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan sambil merasa senang. Karena ternyata Jeff memang sengaja menjadikan rekan-rekannya sebagai umpan untuk orai raksasa itu, supaya dia bisa dengan mudah membiusnya untuk ditangkap ketika anaconda sedang teralihkan memakan mangsanya. Saat anaconda mulai memakan buruannya, Jeff dengan senapan bersiap menembak anaconda itu. Tetapi tiba-tiba seluruh hewan dan burung di hutan mulai membuat suara ribut berisik. Anaconda yang berniat ngalegleg rekan Jeff juga langsung pergi meninggalkan mangsanya. Ternyata yang datang merupakan raja hutan belantara ini, yaitu anaconda raksasa Crimson. Anaconda Crimson mulai mengejar Jeff yang memilih lari empot-empotan karena Jeff belum memiliki rencana yang matang untuk menangkapnya. Walaupun kesang menyelimuti pantatnya, Jeff terus berlari serong kanan serong kiri, yang dengan kecerdasannya juga banyak kesang di bokongnya. Jeff berhasil terbebas melarikan diri dari anaconda Crimson hingga pelariannya sampai di sebuah perahu para pemain sirkus yang sedang dalam perjalanan ke Thailand. Mereka memilih pentas di luar negaranya karena kalah saing dengan para koruptor yang si sirkusannya lebih baik daripada mereka. Di depan semua orang, Jeff berbohong dengan mengaku sebagai tour guide Bordak Genjet Ghost to Curug yang tersasar kepada para penghuni perahu. Ketika kapten perahu sedang duduk memancing di perahu, alat pancingnya tiba-tiba ditarik dengan sangat kuat dari bawah air hingga terlepas dari tangannya. Kapten membungkuk mengambil alat pancingnya, namun tiba-tiba seseorang menariknya jatuh ke dalam air. Orang itu tidak lain adalah Jeff, membunuh kapten perahu supaya mayatnya bisa dijadikan umpan anaconda. Barudak sirkus tidak menyadari kapten perahu telah dibunuh Jeff. Mereka semua mulai mencarinya, namun tiba-tiba suara aneh menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung dan hewan-hewan berlarian panik. Air sungai mulai bergolak hebat karena di kedalaman sungai seekor anaconda raksasa bergerak menuju umpan yang dipasang Jeff. Jeff mencoba menahan tali pancing tersebut untuk menangkap sang anaconda, tetapi tarikan anaconda lebih kuat hingga Jeff terlempar ke dalam air. Lalu anaconda itu menghempaskan beliau ke sana kemari di dalam air. Walaupun ada liuran sedikit, Jeff memilih untuk tidak menyerah. Dia berhasil berenang naik ke sebuah perahu kecil di sungai tersebut, lalu mengikatkan tali jaring anaconda ke perahu tersebut. Sebelum akhirnya Jeff mencoba menyerang anaconda dengan senjata tajam dari atas perahu, tetapi serangannya tidak berpengaruh banyak. Kayak dikecuplohan, kata si Konda. Dia kemudian melilit Jeff beserta perahu kecilnya, menenggelamkannya ke dasar sungai. Orang-orang yang melihat dari kejauhan mengira Jeff telah mati. Namun sesaat kemudian Jeff tiba-tiba encrot muncul kembali naik ke atas perahu utama dari arah belakang, tanpa menyadari bahwa anaconda sudah berada di atas atap perahu, lalu mulai menyerang beberapa anggota sirkus, hingga anaconda tidak sengaja menyenggol tumpah minyak tanah, menyebabkan sebuah ledakan besar duar. Tetapi untungnya orang-orang tidak ada yang mati oleh ledakan itu. Mereka berhasil menyelamatkan diri ke tepi sungai. Lalu Jeff segera mengeluarkan peta berjanji membawa mereka ke Thailand dalam waktu 2 hari jika mereka mengikuti Jeff ke perahu miliknya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua akhirnya setuju dengan usulan si Jeff. Mereka mulai melakukan perjalanan selama berjam-jam dengan diturgetin Jeff, sampai perut mereka lapar kokoroncongan. Mengetahui hal tersebut, Jeff menangkap seekor ular di balik batu, mengeluarkan racunnya lalu memasaknya dan memakan ular tersebut. Sementara untuk Jeff, dia lebih memukbang ular itu secara atah-atah, tidak dipasak dulu. Kenyang dengan orai atah yang dilebok begitu saja, Jeff lalu duduk agak jauh dari semua orang, memandangi anaconda di petanya. Bos pemimpin sirkus muncul mendekati Jeff, menanyakan tentang ular raksasa yang sedang dipelongnya di peta. Jeff menjelaskan bahwa anaconda Crimson merupakan ular raksasa paling ampeg terbesar dari spesies anaconda lainnya. Anaconda Crimson merupakan raja hutan yang ditakuti oleh semua hewan di sini. Dia dengan mudah membunuh predator-predator besar lainnya, bahkan anaconda sejenisnya. Tetapi jika Jeff berhasil menangkap anaconda raksasa ini, Jeff akan menjadi jutawan dalam satu malam. Mendengar uang berjute-jute merege hese, mata si bos berbinar kikikepan. Dia segera membatalkan rencananya ke Thailand, lalu bergabung dengan Jeff menyatakan kesiapannya untuk membantu menangkap ular raksasa anaconda Crimson. Tanpa menyadari, anaconda lain sedang mengintai peristirahatan mereka. Ketika anaconda itu melihat 2 orang pesirkus di air, dengan kecepatan kilat anaconda menggigit salah satu dari mereka, menariknya dan dibawa ke tempat yang enakeun untuk ditelen.
Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di sebuah sungai dangkal yang harus mereka seberangi dengan berjalan kaki. Mereka awalnya ragu ketakutan, namun karena tidak ada jalan lain mereka terpaksa turun ke air. Beberapa saat ketika mereka berjalan, salah satu dari mereka menunjuk ke bawah air hingga mereka menyadari bahwa di antara kaki mereka ngaleor anakonda raksasa. Tiba-tiba anakonda raksasa itu muncul, langsung melilit pria yang berada di paling belakang rombongan dengan sangat kuat. Lenny berniat menolong, mengarahkan kayu yang dipegangnya, berniat ngegebahin anakonda. Hus, pergi sia, hus. Namun usahanya sia-sia. Anakonda itu sudah meremukan tulang-tulang pria tersebut, langsung membawanya tenggelam ke dalam air, membuat mereka berlarian ketakutan menyelamatkan diri menyusuri sungai. Mereka berhasil melewati sungai mencapai kapal milik Jeff. Jeff lalu mengeluarkan senjatanya. Begitupun si bos yang juga mengambil pisaunya. Akhirnya Jeff mengungkapkan fakta sebenarnya, bahwa dia membawa mereka ke tempat ini bukan untuk membantu mereka pergi ke Thailand, melainkan untuk menjadikan mereka sebagai umpan anakonda Crimson. Si bos juga mengatakan kini dia berpihak kepada Jeff, memaksa bodak sirkusnya untuk menuruti apa yang dimau Jeff. Ketika Jeff dan bos beres mengikat dua orang tim sirkus, sambil tertawa terbahak-bahak si bos mengatakan bahwa daripada si sirkusan nilainya lebih tinggi berjute-jute semina-mina menangkap anakonda Crimson bersama Jeff. Jeff juga telah mengikat dua gadis tim sirkus, namun salah satu gadis mencoba merayu untuk mengalihkan perhatian Jeff yang tidak menyadari tipu muslihatnya. Saat gadis itu membelai rambut Jeff, dia dengan cepat mengambil pistol dari saku Jeff menodongkan ke arahnya. Gadis itu mencoba menembak Jeff, tetapi dia tidak bisa menjedorkan pistol karena tidak tahu cara membuka kunci safety lock pistol tersebut. Jeff yang marah langsung merebut kembali pistolnya, bersiap menembak gadis itu. Namun Lenny berhasil melepaskan ikatan, langsung datang dari belakang membawa pecahan kaca tajam menusuk Jeff. Tetapi Jeff segera mendorongnya hingga terjatuh. Lenny kembali bangkit ketika temannya main kukudaan dengan Jeff, mencoba merebut pistol dari tangan Jeff, yang dengan kekuatannya Jeff mendorong mereka menjauh. Lalu Jeff menembak kaki gadis yang berada di tanah. Namun ketika Jeff akan mematiin gadis itu, Lenny bangkit datang dari belakang menakol kepala Jeff dengan balok kayu besar, membuat Jeff pingsan tiguling tidak sadarkan diri. Sementara itu Donto dan anak imut sedang menangis ketakutan di tempat mereka terikat, hingga suara lewehannya itu terdengar oleh seekor anakonda raksasa. Dia mulai merayap perlahan mendekati mereka untuk mencaploknya. Dari kejauhan si bos mengawasinya dengan gembira, sambil memegang tali jaring bersiap untuk menarik jebakan, tanpa sadar bahwa di atas pohon di tempatnya berpijak, seekor anakonda lain bersiap menyerangnya. Anakonda itu langsung mencaplok membawa si bos pergi, membuat tali jebakan yang dipegang bos terlepas, menyebabkan jaring pelindung jatuh menutupi kedua orang tersebut, sehingga Donto dan anak imut justru selamat dari serangan anakonda yang ada di bawah. Donto dan anak imut diselamatkan Lenny bersama gadis yang melepaskan ikatannya, lalu membebaskan mereka dari jaring. Sialnya Jeff yang sudah siuman mulai mengejar mereka, namun sebelum Jeff berhasil mendekat, tiba-tiba seekor anakonda muncul langsung membawanya pergi. Memanfaatkan kejadian sakolebat itu, kelompok sirkus segera bersiap melarikan diri dari tempat tersebut. Namun salah satu gadis di tim mereka ternyata tidak bisa berjalan karena luka tembakan Jeff sebelumnya. Tak lama kemudian gadis itu meninggal dunia di hadapan mereka. Sekarang dari mereka hanya tersisa 3 orang yang selamat, Lenny, Donto, anak imut. Namun ketika mereka naik kapal Jeff untuk melarikan diri, tiba-tiba sebuah jarum suntik penenang mengenai punuk belakang Donto. Hingga dalam hitungan detik saja Donto langsung jatuh pingsan. Orang yang menembak jarum penenang itu ternyata adalah Jeff. Rupanya dia berhasil selamat dari serangan anakonda sebelumnya, bahkan telah membunuh ular raksasa tersebut dengan mengkadek putus kepalanya. Sekarang Jeff yang penuh dendam menangkap ketiga orang yang tersisa, mengikat mereka di sebuah area yang dikelilingi kawat berduri yang sangat tajam. Jeff juga menjemprotkan darah di sekitar mereka sebagai pemancing untuk anakonda. Aroma darah tersebut mengundang kedatangan banyak anakonda yang mulai merayap mengepung mereka, membuat mereka ketakutan karena merasa ajal sudah di depan mata. Namun tepat ketika ular-ular tersebut sudah mendekat,
Suara gaduh dari hewan-hewan hutan kembali terdengar. Satu persatu ular anaconda yang mengepung mereka tiba-tiba ketakutan melarikan diri. Hanya ada satu anaconda yang tetap tinggal, mencoba menyerang mereka. Namun tiba-tiba anaconda Crimson muncul, mencaplok anaconda itu dalam satu serangan mudah sampai dia is dead. Disinilah sang raja hutan akhirnya menampakkan diri. Dengan ukuran yang luar biasa raksasa, penampilan yang sangat mengerikan, Jeff yang berada di kejauhan justru merasa senang ketika melihat kedatangan anaconda Crimson. Anaconda raksasa itu melilit mereka bertiga lalu membuka mulutnya dengan sangat lebar untuk memakannya. Jeff langsung melepaskan tali jebakan sehingga jaring besar jatuh mengurung anaconda raksasa tersebut, membuat anaconda Crimson meronta-ronta hebat untuk melepaskan diri. Dengan kekuatan yang luar biasa, ular raksasa itu akhirnya berhasil memutuskan tali jaring menggunakan giginya yang tajam. Sisa-sisa tali masih melilit tubuh anaconda raksasa. Jeff yang tidak mau kehilangan target buruan utamanya segera memegang ujung tali dengan kuat untuk menahan ular itu. Namun kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa tersebut. Jeff malah tertarik hingga tubuhnya terjepit di antara dua batang pohon besar hingga tidak bisa bergerak. Melihat Jeff yang terjebak, anaconda Crimson berbalik bergerak mendekatinya, melilit tubuh Jeff dengan sangat kuat hingga meremukan seluruh tulangnya, lalu menelan Jeff bulat-bulat hingga tentu pasti Jeff wafat berakhir jadi podol ular raksasa. Dengan kekuatan ngeden seperti mengeluarkan beol, anak imut menggunakan seluruh kekuatan giginya menggigit tali pengikat mereka hingga gigi dan gusinya berdarah. Namun usahanya itu membuahkan hasil. Dia berhasil memutuskan tali tersebut, lalu segera membebaskan Lenny dan Donto. Sebelum akhirnya mereka bertiga berlari sekencang-kencangnya menjauhi anaconda Crimson. Anaconda Crimson menyadari bahwa mangsa yang lain kabur. Dia tidak akan membiarkan siapapun keluar dari sini, sehingga anaconda Crimson langsung mengejar mereka. Lenny dan Donto bersembunyi di balik sebuah pohon besar, sementara anak kecil masuk seseleke di dalam sebuah kontainer peti kayu kosong. Namun apes anaconda mulai mendekati peti tersebut. Anak imut mencoba keluar dari sisi lain peti, tetapi pintu belakangnya terkunci rapat hingga akhirnya dia terperangkap memutuskan untuk berteriak meminta bantuan karena anaconda sudah berada tepat di depan pintu peti. Namun sebelum anaconda berhasil menyerang anak imut, Om Buto datang mendobrak pintu kontainer peti kayu dari luar tepat waktu, berhasil menyelamatkan anak imut tersebut, lalu kembali berlari menghindari kejaran anaconda. Namun karena ini adalah wilayah kekuasaan anaconda Crimson, mereka akhirnya terpojok di dekat barisan pohon. Anaconda Crimson merayap dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, membuka mulutnya selebar mungkin untuk mencaplok mereka sekaligus. Dan kini mereka hanya bisa berdiri terpaku bersiap dicaplok anaconda raksasa Crimson ini. Kepala anaconda raksasa Crimson tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian karena ternyata di antara pepohonan tempat para pemain sirkus berdiri terdapat bentangan kawat baja sangat tajam yang sebelumnya dipasang oleh Jeff, hingga ular raksasa ini mati di tempat dengan kepala yang terpotong seperti daging babat yang disayat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.